Hai hai hai. Ayo dengarkan pantun rohani bersama Selvi dari Kota Tua Maluku. Berdasarkan bacaan hari ini, Sabtu 19 November 2022. Diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Shalom, salam damai dan sukacita. Kelompok orang-orang Saduki adalah kelompok orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka tahu isi kitab suci, tetapi mereka tidak mempercayai kebangkitan. Apakah itu aneh? Enggak juga ya. Pada zaman ini ada orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan juga. Ada macam-macam aliran, bahkan banyak di antara mereka yang dibaptis Kristiani tetapi meragukan kebangkitan Yesus. Beberapa hari ini ikut kursus supaya ada sedikit kemajuan. Orang Saduki bertanya pada Yesus, "Kamu tak percaya akan kebangkitan?" Mereka percaya dan tidak menyangkal bahwa Yesus pernah hidup dan berbuat banyak kebaikan. Tetapi mereka itu sulit menerima bahwa Yesus benar-benar bangkit. Karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal mereka tentunya. Pernah ada seorang yang datang kepada saya dan bertanya, "Apakah kamu percaya kebangkitan?" Tentu saja saya jawab, "Ya, saya percaya." Bagaimana mungkin saya sebagai pengikut Kristus tidak percaya kebangkitan? Lalu dia tanya lagi, "Seandainya Yesus tidak benar-benar bangkit, terus bagaimana?" Ya, kalau Yesus memang tidak bangkit, tentu saja hidup saya jadi suatu kesia-siaan, seperti apa yang pernah dikatakan Santo Paulus dalam suratnya. Harapannya bisa pergi ke Bosnia, tetapi selalu saja digagalkan. Setelah manusia tak di dunia, tak lagi ada kawin dikawinkan. Kebangkitan Yesus adalah inti daripada iman kita, iman Kristiani. Kebangkitan Yesus merupakan wujud dari kasih Allah kepada kita. Dan kebangkitan Yesus adalah harapan kita yang menjadikan kita kuat menghadapi segala rintangan, kesulitan, dan penderitaan di dalam mengikuti Dia. Kebangkitan Yesus merupakan sumber sukacita. Iman akan kebangkitan Yesus menjamin bahwa kita pun akan dibangkitkannya pada akhir zaman. Jangan terkejut kalau ada dan makin banyak orang mempertanyakan iman kita ini, bahkan menantangnya menggunakan logika duniawi. Ada banyak alasan untuk melakukan itu. Misalnya,
karena iri seperti kaum Saduki yang tidak senang akan banyak hal yang dilakukan Yesus dan banyaknya orang-orang yang mulai mempercayai Yesus dan mengikuti Dia. Maka janganlah kita terbuai oleh kata-kata yang masuk akal, disusun demikian rasional untuk mengguncang iman kita. Semua jalan sudah ia lewati sebelum akhirnya jadi penyelundup. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang yang iman adalah rahmat yang tidak dapat diperdebatkan secara rasional. Makin dipikir, makin rumit. Dan akhirnya kita dapat terjebak oleh otak mungil kita ini. Padahal Allah demikian besar, maha besar, tak dapat diukur oleh otak kita. Jika Anda mengalami tantangan terhadap iman akan Yesus yang bangkit, datanglah kepada Allah, mohonlah rahmat iman, harap dan kasih kepada Allah Roh Kudus, dan rasakanlah betapa Ia adalah kasih, adalah Allah yang hidup, yang mengasihi kita dalam hidup kita sehari-hari. Berdoalah, maka kita akan mengalami, merasakan damai-Nya, damai dari Yesus Kristus yang adalah Allah yang hidup. Meskipun Ia pernah dibunuh, dikuburkan, Dia hidup. Jadi Dia adalah Allah yang bangkit. Bukankah kita banyak mengalami campur tangan Allah dalam hidup kita? Bagaimana mungkin Allah yang mati dapat melakukan demikian? Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat berakhir pekan sambil senantiasa mengimani adanya hidup setelah kematian. Salam saja, berkah dalam. Sampai jumpa.